Nah guys, jadi saya ini ambil video ini di tanggal 16 Maret. Di tanggal 16 Maret ini sepertinya lagi heboh-hebohnya. Karena Shopee ada peraturan baru ya mulai tanggal 15 Maret kemarin dan dampaknya mulai berasa tanggal 16 Maret tentang perubahan jasa kirim. Ya, jadi ini hari ini cukup banyak heboh saya lihat seller-seller, buyer-buyer di komunitas-komunitas juga ada yang komen di YouTube saya juga kelihatannya cukup heboh mengenai sistem baru Shopee ini mengenai perubahan jasa kirim. Nah, tapi sepertinya belum hanya sampai di sini ya, teman-teman semua, khususnya para penjual, karena Shopee ada perubahan lagi di tanggal 30 Maret. Oke, perubahan apa? Yaitu perubahan biaya admin dan biaya layanan. Ya, detailnya seperti apa? Simak terus ya. Nah, oke guys. Jadi tanggal 30 Maret ya, tanggal 30 Maret 2021 ada perubahan lagi di Shopee ya. Jadi ini bulan Maret 2021 ini merupakan cukup signifikan beberapa perubahan dari Shopee. Yang pertama kemarin tanggal 15 Maret perubahan sistem mengenai jasa kirim. Yang berikutnya nanti tanggal 30 Maret yaitu biaya admin dan biaya layanan ada yang berubah. Oke, tapi apakah berdampak nggak sih sebetulnya yang nanti berubah tanggal 30 Maret? Efeknya seperti apa? Ya, ini kurang lebih saya akan ulas di video ini versi saya. Oke, nah perubahannya dulu yang mau saya bahas. Perubahannya apa? Tanggal 30 Maret nanti ada perubahan. Ya, perubahannya yaitu biaya admin untuk Star Seller sama Star Plus itu akan berubah. Oke, akan berubah yaitu dari 1,5% ya, yang sebelumnya 1,5% nanti akan jadi 2%. Ya, jadi naik kurang lebih 0,5%. Oke, saya ulang ya, dari 1,5% menjadi 2%. Jadi ada kenaikan sekitar 0,5%. Oke, untuk biaya adminnya, admin Star Seller atau Star Plus. Oke, nah lalu untuk biaya layanan gratis ongkir ekstra juga ada perubahan. Oke, perubahannya adalah untuk yang non-star, ya, yang bukan star seller, itu dari sebelumnya biayanya 4,5%, ya 4,5% menjadi 4%, malah turun nih, turun 0,5% malah. Oke, dan yang star seller atau star plus itu dari 3,5% menjadi 3,6%. Jadi ada kenaikan 0,1%. Oke ya, jadi itu perubahan. Nah, jadi kalau Anda star seller atau Anda star plus, berarti ada kenaikan sekitar 0,6%. Betul ya? Karena biaya admin naik 0,5%, biaya layanan gratis ongkir ekstra naik 0,1%. Berarti ada kenaikan sekitar 0,6%. Apakah ini berdampak apa tidak? Mari kita bahas. Oke. Oh ya, sebelumnya kalau misalkan ada teman-teman yang mau merevisi, kelihatannya kok mungkin yang saya sampaikan ada yang keliru, silahkan direvisi di kolom komentar. Oke, siapa tahu ada pengumuman baru di Shopee yang saya nggak aware atau saya yang nggak update. Oke, yang pasti video ini saya shoot di tanggal 16 Maret ya, perubahannya nanti tanggal 30. Oke, sekarang berdampak apa enggak? Ya, berdampak apa enggak? Ini versi saya ya, menurut pendapat saya pribadi. Oke, ya entah itu dampak positif maupun dampak negatif. Yang pertama, jadi saya kategorikan penjual itu menjadi 3 ya. Dalam video ini saya kategorikan menjadi 3. Yang pertama adalah penjual yang kalau jualan itu sukanya ambil untung besar, ya. Yang nggak suka perang harga lah, nggak suka perang harga, yang suka ambil untungnya besar. Nah, penjual yang jenis ini, menurut saya, ini tidak terdampak. Karena dia ambil untungnya besar. Jadi ada perubahan biaya yang sebesar itu tadi, ya sebesar 0,6% tadi, itu tidak akan berdampak ke mereka. Ya, tidak akan berdampak karena mereka suka ambil untung besar dan menurut saya kalau mereka ambil untung besar, itu berarti bisa disesuaikan. Harganya bisa disesuaikan, bisa dinaikkan untuk menyesuaikan dengan biaya yang ada, gitu ya. Itu menurut saya seperti itu. Jadi mereka nggak terlalu terpengaruh menurut saya. Lalu yang kedua, yang kedua adalah
penjual yang kena patokan harga jual. Oke, maksudnya gimana? Maksudnya gini, ada beberapa penjual yang harga jualnya itu dipatok. Ya, contoh misalkan biasa ini produk-produk kesehatan yang begini. Ya, biasa produk kesehatan, entah itu vitamin, entah itu suplemen-suplemen merek tertentu gitu ya. Nah, itu MLM juga ya, biasa produk MLM itu biasa ada patokan harga dan tidak boleh banting-bantingan di dalam marketplace karena ada yang ngawasin, biasa begitu. Nah, yang seperti ini ya, karena sudah ada patokan harga, ya kan Shopee naik biaya layanan dan biaya admin, kan patokan harga tetap biasanya. Tidak diubah kan, patokan harga tetap. Berarti setiap ada pembelian, keuntungan mereka berkurang. Betul ya? Berarti keuntungannya tiap produk yang terjual itu akan berkurang karena komisi yang semakin besar. Bukan komisi, bahasanya biaya admin dan biaya layanan yang semakin besar. Oke, itu yang kedua ya, yang kedua. Lalu yang ketiga, menurut saya ini yang paling kena dampak negatif menurut saya. Ya, yaitu penjual yang kejar omset dan ambil untungnya kecil. Ya, yang biasa kejar omset, wah saya untung kecil nggak apa-apa lah, yang penting saya jualnya banyak. Ya, bisa puluhan, bisa ratusan, bisa ribuan, untung kecil nggak apa-apa, untung 3.000, 5.000 nggak apa-apa. Nah, biasanya yang begini penjual suka bersaing harga. Ini saya tidak bilang penjual yang ini benar apa salah, penjual yang pertama, kedua, ketiga ini benar apa salah, saya nggak bilang begitu. Tapi memang ada beberapa macam strategi berjualan dan itu tidak ada yang salah. Ya, tidak ada yang salah. Nah, tapi penjual yang suka ambil yang kejar omset dan untung kecil, ini keuntungannya bisa jadi tergerus karena tadi keuntungannya sudah kecil, kena komisi yang makin besar, keuntungannya bisa lebih kecil lagi. Ya, dan yang nanti bakal lebih sulit adalah kalau kompetitornya menahan harga juga. Ya, paham maksud saya? Jadi gini, kalau biaya semakin besar, ya, biaya admin dan biaya layanan semakin besar, kan harusnya harga dinaikin sedikit, betul ya? Harga dinaikin, misalkan sebelumnya jual 10.000, saya naikin 11.000. Ya, saya naikin 11.000 supaya ada biaya persentase tadi yang semakin besar itu, keuntungan saya tetap gitu loh, nggak berkurang. Nah, tapi kalau mereka 10.000 mau naikin ke 11.000, tapi kompetitor semua bertahan di 10.000, ya, kompetitor yang sejenis bertahan semua di 10.000, maka semua akan bertahan-tahan harga di sini. Semua akan tahan-tahanan semua. Oke, nah semua akan tahan-tahanan dan akhirnya tidak ada yang mau menurunkan. Berarti mau nggak mau ya stuck di situ 10.000. Nah, kalau nggak mau stuck di 10.000, ya sudah, berarti bertahan di 10.000 dengan keuntungan yang semakin kecil. Kecuali semua yang menjual barang sejenis ini sepakat untuk menaikkan ke 11.000. Itu paham maksud saya ya. Jadi di sini nanti akan ada cukup dilema untuk yang penjual yang ketiga ini. Karena nanti akan tergerus, keuntungannya akan semakin kecil. Yaitu tadi yang 0,6% sekian itu. Gitu ya. Kalau 0,6% kalau kelihatan, wah kecil kak 0,6%. Ya kalau sedikit sih kelihatannya kecil. Tapi lama-lama juga cukup berasa loh 0,6% ini. Gitu ya. Apalagi kalau kita ambil untung 3.000, 5.000 satu penjualan, itu cukup berasa. Ya. Nah, kurang lebih itu teman-teman. Menurut versi saya dampaknya seperti itu. Nah, bagaimana teman-teman nanti menghadapi di tanggal 30 Maret 2021 ini? Saya sih berharap teman-teman nyiapkan dari sekarang. Strateginya teman-teman siapkan. Baiknya bagaimana? Apakah teman-teman mau memperbanyak produkkah? Mengganti image gambarnya? Memperbanyak promosi, ya, atau iklannya diperbanyak, budgetnya diperbesar. Nah, itu kembali ke teman-teman. Ya, kembali ke teman-teman baiknya gimana untuk menghadapi di 30 Maret ini. Nah, kalau saya sendiri gimana? Kalau saya sendiri kebetulan saya adalah penjual yang golongan yang pertama tadi.
Jadi saya adalah golongan penjual yang suka ambil untungnya cukup besar, ya, ambil untungnya cukup besar dan tidak ada harga patokan. Jadi saya sebetulnya bisa dibilang cukup aman mengenai harga, ya, mengenai harga cukup aman, mengenai keuntungan bisa dibilang cukup aman. Tapi kita nggak tahu apa yang terjadi nanti di efek penjualan di Shopee dengan berubahnya algoritma ini. Kita nggak tahu efek ke pembeli, efek ke penjualan seluruhnya kita belum tahu. Gitu ya. Jadi kita belum tahu apakah saya jual dengan harga yang sama ini atau dengan diubah sedikit ini akan berefek apa tidak, kita nggak tahu. Karena kenyataannya di tanggal 16 Maret ini dengan perubahan jasa kirim yang tadinya menurut saya tidak akan terlalu berdampak, ternyata cukup berdampak. Begitu saya cek di komunitas-komunitas, di grup-grup Shopee yang ada, saya cek ternyata cukup berdampak ke banyak penjual. Ya kita berharap aja semoga di 30 Maret itu nanti tidak ada dampak yang signifikan ke penjualan kita. Kita harapnya ada dampak malah justru yang positif ya kan, penjualan kita justru bisa naik. Ya itu kita harapkan sama-sama. Oke, nah mungkin ada yang tanya, berarti untuk yang bukan star seller itu malah untung dong? Ya malah untung, karena biayanya turun 0,5%. Tapi apakah berarti kita lebih baik tidak menjadi star seller? Nah ini pertanyaan juga. Nanti kita lihat dulu ke depannya gimana ya. Setelah tanggal 30 Maret ini, kalau feeling saya sih masih lebih baik jadi star seller. Feeling saya, tapi nanti kita lihat ya. Setelah tanggal 30 Maret ini kan kita lihat lagi perkembangannya gimana. Oke teman-teman, kurang lebih begitu aja ya video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan semoga teman-teman bisa memperoleh penjualan lebih lagi dengan strategi-strategi yang sudah teman-teman siapkan. Ya, kalau misalkan teman-teman bingung strategi apa aja lagi, teman-teman cek deh di channel ini banyak video mengenai strategi penjualan di Shopee. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.